Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua peserta KSM? Kita tombol like, share, dan berikan komentar. Oke, kita ke soal nomor 16. Menurut sebuah termometer X, titik beku air adalah min 50 derajat dan titik didihnya adalah 120 derajat. Jika suhu suatu ruangan terbaca 35 derajat oleh termometer X, berapakah pembacaan suhu tersebut dalam termometer Celcius? Jadi kita buatkan gambar garisnya untuk membantu kita dalam menyelesaikan. Jadi yang dibandingkan adalah derajat X dengan derajat Celcius. Di sini diketahui titik bakunya adalah min 50 dan titik didihnya 120. Di Celcius kita tahu bahwa titik bakunya adalah 0 dan titik didihnya adalah 100. Nah, di soal ditanyakan, jika terbaca 35 derajat X, berapakah pembacaan di suhu Celcius? Jadi 35 itu tentu di X antara min 50 dan 120 ya. Jadi anggap di sini misalkan 35. Di sini berapakah nilai TC-nya? Jadi ini yang ditanya. Oke. Nah, sekarang dalam pembahasannya kita buat, ingat ini pakai perbandingan, tengah kurang bawah dibagi atas kurang bawah. Jadi di X 35 dikurang tengah kurang bawah, bawahnya min 50 berarti min 50 per atas kurang bawah berarti 120 dikurang bawahnya min 50. Sama dengan tengah kurang bawah berarti TC dikurang 0 per atas kurang bawah berarti 100 dikurang 0. Nah, 35 dikurang 50 berarti kan tambah ya. Berarti 35 ditambah 50 adalah 85 per 120 ditambah 50 berarti 170. Oke, ini sama dengan TC per 100. Karena dikurang 0 kan tetap bilangan tersebut. 85 dibagi 170 ini bisa langsung, ini 1, 2. Oke, yang di bawah sama bawah ini juga bisa langsung nih. Coret, berarti ini 50. 50-nya kali silang berarti ini 50 sama dengan TC. Berarti TC-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Batang besi A dengan panjang 1 meter dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius sehingga bertambah panjang sebesar 0,001 meter. Batang besi identik B dengan panjang 50 cm dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Pertambahan panjang batang besi B adalah, yang perlu kamu ingat adalah, yang perlu adik-adik ingat adalah kalau dia ada katanya identik. Nah, berarti antara besi yang A itu sama dengan besi yang B karena dia dibilang identik. Apa artinya kalau dia sama? Kalau sama berarti nanti nilai koefisien muai panjangnya juga sama. Alfa yang A sama dengan alfa yang B. Ini adalah kata kuncinya. Baik, kita buat yang diketahui dulu. Yang diketahui di sini ada panjang mula-mula berarti ini L0 yang A. L0A 1 meter. Perubahan suhunya delta T untuk yang A ini diketahui dari 20 ke 100. Berarti ini 80 derajat Celcius. Oke, berikutnya bertambah panjang berarti delta L untuk yang A sama dengan 0,001 meter. Atau ini sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Oke, L0 yang B juga diketahui ini 50 cm atau setengah meter. Nah, dia dipanaskan delta TB-nya dari 20 ke 60 berarti ini 40 derajat Celcius delta T-nya. Yang ditanya berapakah pertambahan panjang besi B berarti delta LB. Oke, itu jawabannya. Cara yang paling singkatnya adalah kita gunakan perbandingan. Perbandingan antara delta LB per delta LA. Jadi kita bandingkan saja karena kenapa yang B di atas? Karena B yang ditanya. Ya, nanti kebalikannya kalau soalnya yang ditanya ada A, berarti delta LA yang di atas. Oke, delta L itu sama dengan L0 B dikali alfa B dikali delta TB, gitu ya, betul ya. Ini sama per L0A dikali alfa A dikali delta TA. Nah, karena di sini sama, identik, yang ini ya, ini identik sama, berarti ini antara atas dan bawah bisa dicoret. Sehingga nanti delta LB yang kita cari, delta LA-nya 10 pangkat min 3 sama dengan L0B-nya tadi setengah ya, setengah. Delta TB-nya ini 40 per L0
0A itu 1 dan delta TA-nya ini 80. Oke, 80 dan 40 ini 1 per 2, setengah dibagi 2 berarti 1 per 4. Gitu ya, 1/4. 10 pangkat min 3-nya kali ke atas berarti 10 pangkat min 3. Inilah delta LB-nya. 1/4 itu sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 3. Ini delta LB-nya. Dalam artian delta LB-nya sama dengan 0,00025. Ya, satuannya dalam meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Sebuah gerobak bergerak menuruni suatu bukit menuju lembah. Jadi ada gerobak nih, bukit, lembah gitu ya. Dan gerobaknya ini menuruni. Awalnya dia licin. Awalnya dia licin katanya. Licin. Kemudian menuruni mungkin sampai di sini. Nah kemudian dia melewati bidang yang kasar sehingga nanti dia akan berhenti. Nah konsepnya kenapa dia berhenti? Karena dia mengalami gaya gesekan. Dan gaya gesekan ini memiliki yang namanya W atau kita sebut sebagai usaha. Nah di atas memang dia memiliki energi mekanik sebesar EP ditambah EK. Di bawah sini, ketika dia di bawah sini, maka akan berlaku energi totalnya adalah sebesar energi potensial ditambah energi kinetik ditambah usaha oleh gaya gesek atau usaha oleh friction ya, atau gaya gesek, usaha oleh gaya gesek. Dalam artian tentu nanti penjumlahan EP dan EK-nya akan lebih ini pas di bawah sini tentu akan lebih kecil dibandingkan yang di awal. Jadi jawabannya dia akan berkurang. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya adalah soal nomor 19. Sebuah benda bermasa 3 kg jatuh dari ketinggian H dan menimpa sebuah pegas dengan konstanta pegas dengan K sebesar 1470 Newton per meter. Sehingga pegas tertekan sebesar 20 cm. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan ketinggian benda H diukur dari titik seimbang pegas adalah titik-titik meter. Jadi untuk membantu kita memahami soal kita perlu menggambarkan. Jadi ada bola, kemudian dia akan menekan pegas. Jadi di bawahnya ada pegas. Dan ketika bola itu mengenai pegas, ternyata pegasnya tertekan sejauh 20 cm. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, ketinggian yang H itu, H, ini yang ini, H. Oke, dan di sini ada delta X-nya. Delta X-nya sebesar 20 cm. Dan yang titik seimbang tentu yang garis yang ini, H ini. Jadi H ini yang ditanya. Nah, sekarang konsepnya adalah energi potensial pegas itu berasal dari energi potensial benda yang jatuh. Jadi energi potensial benda dirubah menjadi energi potensial pegas. Energi potensial benda sebesar M kali G kali H, hanya kita bedakan karena H di sini adalah H total. Dan energi potensial pegasnya adalah setengah K kali delta X dikuadratkan. Begitu ya. M-nya 3 kilo, ini 9,8, H-nya itu kita belum tahu, cari dulu H-nya. Ini setengah, K-nya adalah 1470 dan delta X-nya berarti 20 cm dijadikan ke meter, 0,2 ini dikuadratkan. 3 kali 9,8 berarti ini 4, 2, sisanya 2 ya. 2, 27 berarti 29,4 dikali H. Dikali H sama dengan ini setengah kali 1470 kali 0,04. Kalau kita kali ini hasilnya juga sama ternyata 29,4. Sehingga diperoleh H itu sebesar 1 meter atau sekitar 100 cm. Nah ini artinya H-nya yang kecil ini adalah berapa besarnya H dikurang dengan delta X. Jadi H-nya 100 cm, delta X-nya 20 cm. Jadi jawabannya 80
cm. Kalau gitu jawabannya adalah B. Oke, gitu ya. Soal berikutnya, soal nomor 20. Setiap benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai percepatan sentripetal yang ditunjukkan oleh adanya perubahan. Tentunya kalau dia bergerak melingkar beraturan, jari-jarinya tentu tidak akan berubah. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Besar kecepatannya dan kecepatan sudut tentu juga akan sama. Jadi ini tidak mungkin. Jawabannya adalah B. Oke, berikutnya soal nomor 21. Tono berkaca di spion mobil di depan rumahnya. Dia melihat bayangannya bersifat. Jadi teorinya spion itu dibuat dari cermin cembung. Dan cermin cembung itu selalu menghasilkan bayangan yang bayangannya itu bersifat pertama maya, artinya bayangannya di belakang cermin. Yang kedua, bayangannya pasti selalu tegak. Yang ketiga, bayangannya tentu diperkecil. Jadi sifat yang diperkecil, tegak, maya, ini yang digunakan spion supaya menghasilkan sudut pandang yang lebih luas. Jadi bermanfaat untuk melihat kendaraan di belakang mobil atau di belakang sepeda motor. Jadi jawabannya adalah maya, tegak, diperkecil. A. Oke. Bisa dipahami adik-adik semua? Kita lanjut ke soal nomor 22. Sebuah balok yang masanya 2 kg bergerak lurus ke kiri pada lantai licin. Jadi ada benda, ini bergerak ke kiri nih. Dengan kemudian pada balok bekerja gaya tetap 2 Newton horizontal ke kanan. Jika di titik A kecepatan balok 1 meter per sekon ke kiri, maka dalam titik-titik detik balok akan kembali ke titik A. Jadi misalkan di titik A, balok ini kemudian mengalami gaya hambat sebesar 2 Newton. Ini kecepatannya 1 meter per sekon. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, maka A-nya adalah F per M. Jadi dapatnya ini 2 per 2. 2 Newton per 2 kg. Berarti 1 meter per sekon kuadrat. Artinya dia mengalami perlambatan sebesar 1 meter per sekon tiap detik. Artinya kalau dia memiliki kecepatan 1 meter per sekon ke kiri, maka dia cuma butuh waktu 1 detik supaya dia menjadi berhenti. Kemudian supaya dia menjadi 1 meter per sekon lagi agar dia kembali ke tempat semula, itu juga dibutuhkan waktu sebesar 1 sekon. Jadi totalnya waktu yang dibutuhkan adalah 1 tambah 1 berarti 2 sekon. Jadi jawabannya B. Ya, ini secara logika nalar. Nomor 23. Sebuah kubus emas beratnya 1,2 Newton di udara. Diketahui massa jenis emas adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, beratnya menjadi 0,9 Newton. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis fluida tersebut adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Jadi kita bisa buat analisanya. Sebuah kubus berat di udara, berarti WU-nya nih 1,2 Newton. Dengan 1,2 Newton berarti kita langsung dapat massanya. Massanya adalah W per G. Berarti 1,2, G-nya 10. Berarti 0,12 kg. Ini massa, ya. Massa jenis emas berarti rho emas 1,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, beratnya menjadi, berarti berat dalam fluida nih 0,9 Newton. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya berapa massa jenis fluida. Jadi berapakah rho fluida. Jadi ini kita menggunakan prinsip atau hukum Archimedes. Di mana dia menyatakan bahwa gaya apung sebesar rho kali G kali volume yang tercelup. Karena dia tercelup keseluruhnya berarti volumenya adalah volume emas keseluruhan.
Dan gaya apung ini bisa dihitung dari selisih berat di udara dikurang berat di dalam fluida. Berarti di sini 1,2 dikurang 0,9. Rho-nya di sini adalah rho fluida. Rho fluida itu ini yang akan kita cari, rho fluida. Gravitasi ini 10 dan volume ini bisa kita rubah menjadi kalau kita tahu rumusnya kan rho sama dengan M per V. Berarti V sama dengan M dibagi rho. Jadi ini M dibagi rho. Nah, 1,2 dikurang 0,9 adalah 0,3. Ini rho fluida kali 10 kali masanya adalah 0,12 per rho. Rho-nya tentu rho bendanya atau rho emas. Rho emasnya 1,8 kali 10 pangkat 4. Oke, apa yang bisa kita sederhanakan di sini? 1, ini dikalikan sini 0,3 dikali 1,8 kali 10 pangkat 4 sama dengan rho fluida kali 10 kali 0,12 berarti 1,2. Berarti otomatis rho fluidanya adalah 0,3 ini kalikan sini 1 kalikan sini 1 berarti 3 kali 18 kali 10 pangkat 2 per 1,2. Oke, sampai di sini kita sederhanakan lagi. 3 dibagi 1,2 berarti ini 0,4. 0,4, 18 ini sama-sama dibagi 2. Berarti ini 9, ini 0,2. Jadi diperolehlah ini 9 dibagi 2, ini pindahkan ke atas. Jadinya ini 4,5 kali 10 pangkat 3. Inilah rho fluidanya. Ya, jadi jawabannya di sini adalah D. Oke, perhatikan lagi untuk perhitungan matematikanya ya. Nomor berikutnya, nomor 24. Sebuah botol diisi air sampai ketinggian 20 cm diukur dari dasar botol. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatik pada ketinggian 5 cm dari dasar botol adalah, jadi ibaratnya mungkin botolnya, anggap aja begini ya, botol. Oke. Dia diisi sampai ketinggian 20 cm. Di ini, sini 20 cm. Di sini nih. Kemudian percepatan gravitasi diketahui 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis fluidanya adalah 1000 kg per meter kubik. Berapa tekanan hidrostatis pada ketinggian 5 cm dari atas, dari dasar botol, dari sini? Ini yang 5 cm. Nah, menurut perhitungannya yang ditanya, tekanan hidrostatis. Nanti jawabannya, tekanan hidrostatis sebesar rho kali G kali H. Berarti rho-nya ini rho fluida ya. Rho berarti 1000 dikali 10. H-nya di sini bukan yang 5, bukan 20. Tapi yang dihitung dari atas permukaan. Berarti selisihnya 20 dikurang 5. Ini 15. 15 cm dijadikan ke meter, 10 pangkat min 2. Coret 2, sisanya nanti 15 dikali 100. Berarti 1500 Pascal atau sekitar 1,5 kilo Pascal. Jadi jawabannya adalah C. Ke soal nomor 25. Pipa kedua ujung terbuka dipotong menjadi 2 bagian. Saat digetarkan garpu talap, bagian pertama bergetar dengan nada dasar sebesar 300 Hz dan yang kedua bergetar dengan nada dasar 450 Hz. Jika kecepatan gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon, maka nada dasar yang terjadi pada pipa asal adalah, jadi untuk ini kita analisis pipa pertama. Pipa pertama itu berlaku persamaan V sama dengan lambda kali F, di mana V-nya adalah 340, lambdanya kita belum mau cari, frekuensinya 300. Berarti di sini dapat lambdanya sama dengan 34 per 30. Itu pipa 1. Sedangkan yang
Kemudian setelah dapat lambda, kita bisa menentukan berapa besarnya panjang pipa atau L1-nya. Itu dari setengah frekuensi. Ya, jadi setengah lambda, setengah lambda. L sama dengan setengah lambda. Kemudian L1-nya berarti setengah dari 34 per 30. Jadi sama dengan 34 per 60. Itu yang pipa 1. Bagaimana dengan yang pipa kedua? Pipa kedua berlaku persamaannya sama juga. V sama dengan lambda dikali F. Berarti ini 340 sama dengan lambda F-nya yang 450. Berarti lambdanya sama dengan 34 per 45. Karena nada dasarnya itu 450, kita bisa ngitung nanti persamaan nada dasar ini setengah lambda. Berarti diperolehlah L2-nya sebesar setengah kali 34 per 45. Ini sama dengan 34 per 90. Ini L1 dan L2-nya. Dengan demikian berarti kita bisa tahu berapa panjang mula-mula. Panjang totalnya adalah L1 ditambah L2. Berarti 34 per 60 ditambah 34 per 90. 60 dan 90 kita sama-sama jadikan per 180 saja. Berarti ini dikali 3. Berarti ini 30 kali 390 tambah 12 berarti 102 ditambah ini kali 2. Berarti ini 68. Kalau kita jumlahkan berarti jadinya 170 per 180. Sama-sama coret nolnya jadinya 17 per 18. Itu LT-nya. Dengan persamaan yang sama dengan tadi, L itu sama dengan setengah lambda. L sama dengan setengah lambda, berarti ini 17 per 18 sama dengan setengah kali lambda. Gitu ya. Lambdanya kita belum tahu, jadi ini kali silang, berarti lambdanya sama dengan 34 per 18. Nah, yang dihitung, yang ditanyakan frekuensi gabungan, frekuensi nada dasar yang pipa asal. Pipa asal itu dari rumus yang tadi, V sama dengan lambda dikali F. Kalau gitu frekuensinya sama dengan V dibagi lambda. V-nya 340, lambdanya yang 34 per 18. Coret, sisanya 10, 18-nya kali atas, berarti 180 Hz. Jawabannya adalah B. Oke, soal yang bagus karena analisanya cukup banyak yang harus dilakukan. Pipa 1, pipa 2, dan pipa gabungan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 26. Suatu bandul dengan simpangan kecil berion dengan periode 1 detik. Jadi ada periode 1 detik. Ini berarti frekuensinya seperti, berarti ini 1 Hz. Gitu ya. Jika panjang tali pada bandul tersebut dirubah menjadi 4 kali panjang mula-mula, berapa frekuensi bandul sekarang? Jadi panjang talinya L yang kedua adalah 4 kali L1. Yang ditanya berapa frekuensi yang sekarang F2-nya? Persamaannya kita langsung banding aja. F2 per F1 sama dengan di sini jadi akar aja. Jadi persamaannya begini. F itu sama dengan 1/2pi akar G per L. Jadi dalam persamaan ini kalau kita pakai perbandingan, yang kita lihat itu cuman variabel. Variabel itu artinya yang berubah. Yang berubah di sini cuman L-nya saja. Jadi yang berubah itu cuman L-nya saja. Berarti ini bisa kita abaikan. Berarti nanti dapat kesimpulan bahwa F itu sebanding dengan akar 1 per L-nya. Sehingga di sini kita bisa tulis L1 per L2 tapi ada akarnya. Begitu. Jadi kita pindahkan sini F2 per 1 Hz sama dengan akar dari L1-nya L1, L2-nya adalah 4L1. Coret L1 1/4, akar 1/4 adalah setengah. Dikali 1 Hz berarti setengah Hz. Di F2-nya diperoleh setengah Hz atau 0,5. Berarti jawabannya C. Gitu ya. Pakai perbandingan saja. Berikutnya nomor 27. Di sebuah sungai dipasang
sebuah kincir yang radiusnya 1,5 meter. Berarti R-nya 1,5 meter. Pada salah satu jeruji kincir dipasang sebuah tanda yang jaraknya 1 meter dari pusat kincir. Dilihat dari arah tegak lurus terhadap sumbu kincir, tanda tersebut bergerak naik turun secara periodik dengan frekuensi 4/pi Hz. Frekuensi 4/pi Hz. Kelajuan arus sungai adalah, yang ditanya berapakah V-nya. Jawabannya gini. Karena dia berputar, satu kali putaran itu sama dengan satu panjang gelombang. Gitu ya. Jadi gitu. Bergerak naik turun secara periodik berarti bisa kita simpulkan bahwa satu panjang gelombangnya sama dengan satu kali putaran. Satu kali putaran itu berarti satu keliling lingkaran. Berarti 2pi kali R. Begitu. Inilah nilai lambdanya. Dari sini kita masukkan lambdanya sama dengan 2pi R. R-nya di sini sudah ada 1,5 ya. Berarti 2pi kali 1,5. Ini lambda. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua berlaku V sama dengan lambda kali F. V-nya 2pi kali 1,5 berarti 3. 3pi. Frekuensinya 4/pi. Jadi ini dicoret, sisanya nanti jadi 12 Hz. 12 meter per sekon. 12 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Berikutnya, di bawah ini faktor yang meningkatkan besar GGL akibat induksi Faraday, kecuali jumlah lilitan pada koil iya, memperbesar kuat medan magnet iya, mengganti bahan koil ini tidak, mempercepat gerak koil ini iya. Jadi jawabannya C. 29. Seorang anak dengan tinggi badan 140 cm berdiri di depan cermin. Mata anak tersebut berada 10 cm di bawah ujung atas kepala. Agar anak tersebut dapat melihat bayang tubuhnya secara keseluruhan, ujung kaki hingga ujung kepala, maka tinggi cermin haruslah titik-titik centimeter dan ujung bawah cermin harus diletakkan pada ketinggian titik-titik centimeter. Untuk ini, pada prinsipnya kita membutuhkan setengah panjang cermin dari tinggi badannya. Jadi skemanya seperti ini. Nah, jadi kalau ingin melihat keseluruhan, maka tinggi cermin ini adalah setengah dari tinggi orangnya. Jadi karena tinggi anaknya adalah 140 cm, maka dibutuhkan cermin separuhnya. Setengah dari 140, berarti 70 cm. Dan dia harus diletakkan, di sini berarti 70, di bawahnya 70. Di jawabannya D. Gitu ya. Cermin harus diletakkan pada ketinggian, ujung bawahnya harus diletakkan pada ketinggian 70 cm juga, karena dibagi 2. Soal berikut. Kabel A terbuat dari suatu logam konduktor yang panjangnya 1 meter, diameternya 2. Kabel B terbuat dari bahan yang sama, namun panjangnya 1,5 meter dan diameternya 1 mm. Jika hambatan kabel A adalah 12 ohm, hambatan kabel B sama dengan. Jadi persamaannya di sini R sama dengan Rho dikali L per A. Yang merupakan variabel itu yang kita hitung, yang merupakan konstanta kita bisa abaikan. Jadi karena dibilang di soal disebutkan bahwa terbuat dari bahan yang sama, otomatis Rho-nya sama. Kemudian diameternya berbeda dan panjangnya berbeda. Dan di sini luas berkaitan dengan diameter itu terhadap rumusnya ini menjadi pi r kuadrat atau pi d kuadrat per 4. Karena pi dan per 4-nya itu juga konstanta, jadi ini juga bisa diabaikan. Sehingga nanti persamaannya itu R akan sebanding dengan L, tapi berbanding terbalik dengan D kuadrat. Jadi ini ya, ini yang digunakan.
Jadi karena yang ditanya hambatan B, berarti nanti RB per RA sama dengan, ingat di sini ada LB per LA. Karena dia berbanding terbalik, berarti ini kali diameter A per diameter B. Dan ini ada tanda kuadrat, berarti di sini kuadrat dan kuadrat. Oke, berarti di sini RB per 12 ohm. LB-nya panjang kabel B. Panjang kabel B di sini 1,5. Panjang kabel A 1. Kemudian diameter yang A itu juga 1. Berapa nih? Diameter A, 2. Diameter A 2 dikuadratkan. Dan diameter B itu 1. Dikuadratkan. Ini dikuadratkan 4 kali 1,5 berarti 6. Ini RB per 12. Per 12. Berarti RB-nya sama dengan 6 kali 12. Sama dengan 72 ohm. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa ke video pembelajaran berikutnya.